begini, orang lagi depresi apapun bisa dilakukan, itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja ke sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi, itu aja sih. Terus tapi sempat kaget nggak sih kalau dana itu ada indikasi dialihkan ke NTT, dengar? Iya. Omongan. Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya, gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus juga ya, bisa dibilang. Udah pastilah gitu. Ya, pokoknya dari Agus dari kuasa. Bang Raffi mungkin agak bisa majuan, maaf. Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus kepada di besok nih ya, tanggal 8 kita sidang di Pengadilan Negeri Tangerang terkait masalah gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak, terkait masalah donasi ini, itu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 itu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya, Bang? Ya, karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah, proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit ya dan sehat, ya memang nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau lebih diutamakan nih. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar. Kan Agus sempat bilang kalau bahwasannya ingin luka bakarnya tuh segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu. Mungkin? Iya. Ya uangnya lagi diendapin. Ya, uangnya lagi di sana. Ya. Dioper-oper dulu. Masa orang ini nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru gayanya. Agus membutuhkan katanya untuk pengobatan. Ya gini. Ya, itu dibalik aja. Kita nggak butuh janji, kita bukti. Selama ini kan mereka hanya berjanji, buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Sekarang kalau mereka mau main-main dengan hukum ya silahkan, kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain tergabung dalam tim pembela kaum lemah. Bukan berarti Bang Farad meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farad di rumah duka juga menyatakan bahwa Bang Farad akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farad di rumah duka. Benar kan Gus waktu itu ya? Iya. Betul. Jadi bukan berarti Bang Farad meninggalkan, Bang Farad menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farad nggak mau terulang konflik dengan saudara DS. Oke lah, Bang Farad menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Kemensos, Pak Yusuf. Jadi Bang Farad menghargai itu. Namun Agus merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh mereka. Agus menunjuk kuasa lain untuk melakukan langkah hukum. Ada pengacara baru, Bang? Ya, nanti kita lihat endingnya. Bang, Ya. menanggapi bahwa beberapa pihak dan juga netizen sempat mengatakan bahwa dana Agus yang dibawa ke NTT tersebut lebih diprioritaskan untuk warga NTT karena untuk tujuan banyak orang daripada Agus. Kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya.
itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkan ya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary, itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus loh ini, untuk pengobatan mata Agus, berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta, kita pengacara benar-benar membela, benar orang buta ini dimain-mainin, uangnya dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan main-main. Makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi ini. Tapi kalau boleh tahu kan kabarnya dana tersebut sudah disetujui oleh beberapa para donatur juga. Gimana tuh, Bang? Itu siapa lagi balik lagi donaturnya? Coba ini kalau saya balik lagi nih. Coba donaturnya kan waktu itu kan kalau nggak salah di podcast Densu itu kan disampaikan itu di telepon ya. Di telepon itu di situ ada juga ada Novi Pratiwi, di situ juga ada Gary, di situ aja